warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ria Febriani, Megah Fitriana, Syarifah Miftahul Ulfah. Pada materi kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sirkulasi vertebrata. Adapun subbab materinya yaitu fungsi pernapasan vertebrata, alat-alat pernapasan vertebrata, sistem sirkulasi, histologis, anatomi jantung, dan sistem sirkulasi. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu fungsi pernapasan vertebrata. Sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem kronologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas. Secara makroanatomi, sistem respirasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu vas conductoria atau saluran respirasi, yang kedua vas respiratoris atau alveolus. Vas conductoria terdiri atas hidung, rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Vas conductoria berfungsi sebagai saluran udara respirasi dari atmosfer ke dalam alveoli. Epithel respirasi tersusun atas epithel kolumer atau toraks bertingkat bersilia, dan diantaranya banyak terdapat sel goblet. Yang kedua yaitu alat-alat sistem pernapasan vertebrata. Terbagi menjadi dua, yaitu insang dan juga paru-paru. Insang atau brankia berdasarkan pada letaknya, insang dapat dibedakan menjadi insang luar dan juga insang dalam. Insang luar tersebut terdapat pada suatu larva ikan dan juga amfibia. Sedangkan pada insang dalam tersebut terdapat pada ikan yang sudah dewasa. Yang kedua, paru-paru atau pulmo. Semua vertebrata yang bernapas dengan paru-paru tersebut memasukkan udara dengan melalui suatu lubang hidung yang berhubungan dengan langit-langit pada rongga mulut. Paru-paru terbagi menjadi 4, yaitu paru-paru amfibia. Paru-paru dalam amfibi dewasa tersusun masih sederhana, yaitu berupa suatu kantong tipis dengan sedikit lipatan yang membentuk suatu alveoli di dalamnya. Yang kedua, paru-paru reptil. Paru-paru reptil mempunyai suatu sekat-sekat pemisah yang tumbuh ialah sebagai suatu lipatan-lipatan pada dinding dalam yang memperluas pada permukaan respirasi. Yang ketiga, paru-paru mamalia. Paru-paru mamalia mempunyai struktur lebih kompleks yang terdiri dari beberapa lobus. Lumba-lumba dan juga paus juga bernapas dengan paru-paru, tetapi terdapat suatu sekat-sekat yang dapat mencegah air untuk dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat yaitu paru-paru apes. Paru-paru pada apes atau burung terdapat di ujung bronkiolus, berjumlah sepasang dan melekat pada suatu dinding punggung rongga dada. Paru-paru dibungkus selaput yang disebut dengan pleura. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa-sisa metabolisme yang meliputi sistem peredaran darah dan sistem lipatik. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka pada invertebrata dan sistem peredaran darah tertutup pada vertebrata. Sistem peredaran darah vertebrata terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, dan darah. Jantung adalah pusat peredaran. Jantung yang tersusun oleh otot yang kuat memiliki kontraksi yang ritmik atau teratur, biasanya disebut detak atau denyut. Dengan kekuatan kontraksinya, jantung mampu mendorong darah meninggalkan jantung. Arteri dan vena dapat dijumpai pada hewan vertebrata. Baik, di sini Moga akan melanjutkan kembali materi yang telah disampaikan oleh teman sebelumnya. Selanjutnya Moga akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini pada pembuluh darah utama ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri, kapiler, dan nadi. Nah, arteri maupun nadi ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Nah, pembuluh arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Kemudian pembuluh darah kapiler merupakan penghubung antara pembuluh darah vena dan arteri, di mana pada pembuluh darah kapiler ini terjadi pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan juga absorpsi sekret kelenjar. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar sebelumnya
Selanjutnya adalah pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, pada gambar teman-teman dapat melihat di sini terdapat gambar dari pembuluh darah, arteri, dan juga vena. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada pembuluh darah arteri ini terdapat lapisan paling tebal, yaitu lapisan tunika media atau lapisan tengah yang terbuat dari jaringan ikat, fiber, dan zat polisakarida. Kemudian pada pembuluh darah nadi, lapisan paling tebalnya adalah tunika adventitia, di mana ia terbuat dari jaringan ikat dan saraf. Nah, sementara pada pembuluh darah kapiler, lapisan yang paling tipis terbuat dari endotelium dan jaringan ikat. Nah, pada gambar teman-teman juga dapat melihat sini terdapat endotelium pada arteri dan juga vena. Nampak jelas ya perbedaannya. Lanjut, kita pada sistem limfa. Nah, limfa atau getah bening ini terdiri atas sel-sel dan juga serat retikuler. Sel-sel ini berupa limfosit dan granulosit seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, cairan getah bening ini beredar melewati pembuluh limfa yang berada sejajar dengan pembuluh balik. Nah, fungsinya adalah untuk mengangkut cairan jaringan, lemak, protein, dan zat-zat dari jaringan ke sistem peredaran. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan yang membedakan sistem pembuluh darah dengan sistem limfa. Nah, teman-teman dapat melihat perbedaan yang pertama, yaitu sistem limfatik pada dasarnya adalah bagian dari sistem peredaran darah. Jadi, sistem limfa ini merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Kemudian, sistem limfatik ini tidak memiliki darah dan jenis pembuluh seperti vena dan arteri. Kemudian, cairan dari sistem peredaran darah bergerak melalui jantung, arteri, kapiler, pembuluh darah, dan paru-paru. Sedangkan cairan dari getah bening ini hanya mengalir melalui pembuluh limfatik. Nah, yang terakhir adalah sistem peredaran darah terdiri dari eritrosit plasma, leukosit, dan trombosit. Sedangkan pada getah bening hanya terdiri dari limfosit. Nah, selanjutnya histologis. Histologis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, di sini ada submaterinya. Yang pertama adalah histologis dinding pembuluh darah dan histologis jantung. Dinding pembuluh darah. Nah, jadi dinding pembuluh darah ini terdiri atas 3 lapisan atau 3 bagian. Nah, bagian yang pertama atau lapisan yang pertama adalah tunika intima atau tunika interna. Nah, tunika intima ini terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Nah, di bawah endotel ini ada lapisan subendotel yang terdiri atas jaringan penyambung yang bersifat jarang halus yang mengandung sel otot polos dan berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Lalu, lapisan yang kedua atau bagian yang kedua adalah tunika media, terdiri atas sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Jaringannya bersifat elastis, proteoglikan, glikoprotein, dan memiliki jaringan kolagen. Nah, pada arteri, tunika media dipisahkan dari tunika intima oleh suatu membran elastik interna.
Nah, kemudian membran ini terdiri atas elastin yang berlubang-lubang sehingga zat-zat dapat berdifusi melalui lubang-lubang yang terdapat dalam membran dan memberi makan sel-sel yang terletak jauh di dalam dinding pembuluh. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tunika adventitia. Nah, tunika adventitia ini terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Nah, pada pembuluh yang lebih besar, fasa vasorum atau pembuluh dalam pembuluh ini bercabang-cabang luas dalam tunika adventitia. Jadi, pada pembuluh yang lebih besar, pada tunika adventitia ini terdapat cabang pembuluh dalam pembuluh yang bercabang-cabang. Nah, teman-teman bisa melihat sini ada gambar yang menunjukkan mana bagian tunika intima. Nah, tunika intima dapat dilihat, teman-teman dapat melihat ya. Di sini ada tunika intima, kemudian yang tengah ada tunika media, dan yang paling luar adalah tunika adventitia. Lalu pada bagian bawahnya ada fasa vasorum atau pembuluh di dalam pembuluh darah yang bercabang-cabang. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah jantung. Nah, jantung ini memiliki beberapa lapisan yang tersusun atas jaringan yang berbeda-beda. Nah, jaringan yang pertama ada jaringan ikat, fungsinya untuk membungkus jantung. Kemudian ada jaringan otot, fungsinya untuk membuat jantung mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kenapa jantung itu bisa memompa darah? Karena ia memiliki jaringan otot. Kemudian yang ketiga adalah jaringan syaraf otonom, yaitu saraf yang tidak dipengaruhi oleh otak sehingga jantung bekerja secara spontan atau tidak sadar. Nah, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan juga endokardium atau lapisan dalam. Nah, epikardium ini adalah lapisan luar dari dinding jantung yang dibentuk oleh lapisan visceral perikardium. Nah, visceral perikardium ini sering juga disebut sebagai epikardium. Nah, jadi epikardium atau perikardium ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dengan perikardium fibrosa dan lapisan dalam yang disebut dengan epitel perikardium. Nah, perikardium fibrosa ini terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Kemudian lapisan yang kedua atau lapisan tengah adalah lapisan miokardium. Nah, lapisan miokardium ini adalah lapisan tebal yang terdiri atas sel-sel otot jantung yang melapisi dinding jantung. Miokardium ini dikelilingi oleh epikardium dan juga endokardium. Jadi dia berada di tengah-tengah di antara epikardium dan juga endokardium terdapat miokardium. Nah, miokardium ini akan berkontraksi untuk memompa darah dari jantung ke aorta. Nah, ketebalan dari miokardium ini bervariasi dari satu ruang jantung ke ruang yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan terdalam dari dinding pembuluh jantung yang tersusun atas jaringan endotelium dan juga jaringan ikat subendotelium, di mana permukaan endokardium ini tidak kaku. Karena mengapa ia tidak kaku? Karena ia berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan juga dapat mengatur kontraktilitas. Itu sebabnya ia tidak kaku. Nah, lapisan ini melapisi jantung, katup, dan juga menyambung lapisan endotelial
yang melapisi pembuluh darah. Di gambar teman-teman bisa melihat terdapat perikardium yang merupakan lapisan paling luar. Ada visceral perikardium yang merupakan bagian dari perikardium. Yang merupakan bagian dari epikardium. Dan juga ada miokardium di mana ia berada di tengah, dan juga endokardium di mana ia berada di paling dalam. Nah, selanjutnya ada yang kelima adalah anatomi jantung dan sistem sirkulasi. Nah, di sini penyaji mengambil beberapa contoh pada kelompok hewan. Ada yang pertama ada pada Pisces atau ikan, kemudian ada amfibi, ada reptil, aves, dan juga mamalia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan lebih lanjut mengenai anatomi jantung dan sistem sirkulasi akan dijelaskan oleh teman saya, Uli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Metunsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem sirkulasi pada Pisces. Yang pertama adalah anatomi jantung pada Pisces. Jantung ikan atau Pisces adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang atau di bawah insang. Nah, jantung ini tertutupi oleh membran perikardial atau perikardium. Jantung ini terdiri dari atrium, ventricle, serta struktur berdinding tipis yang dikenal sebagai sinus venosus dan tabung yang disebut dengan bulbus arteriosus. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada Pisces. Sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventricle dan sebuah serambi atau atrium. Nah, pada jantung ini terletak di bawah faring di dalam rongga perikardium, yaitu pada bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau muka. Selain itu, struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Nah, darah ikan tampak pucat dan relatif sedikit bila dibandingkan dengan vertebrata darat. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi pada amfibi. Anatomi jantung pada amfibi. Jantung pada amfibi atau katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium telah terbagi dengan sempurna oleh septum interauriculum menjadi atrium kiri dan atrium kanan dan 1 ventricle. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada amfibi. Sistem sirkulasinya dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyaknya O2 dari paru-paru ke serambi kiri, dan dari serambi masuklah ke bilik sehingga terjadi pencampuran antara darah yang mengandung O2 dan darah yang mengandung CO2. Darah yang mengandung CO2 berasal dari jaringan tubuh yang masuk melalui serambi kanan, dan dari bilik darah akan dipompa keluar menuju aorta. Aorta yang keluar dari bilik bercabang menjadi lengkung aorta kanan dan lengkung aorta kiri. Teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini adalah anatomi jantung serta sistem sirkulasi pada amfibi. Selanjutnya itu adalah sistem sirkulasi pada reptil. Anatomi jantung pada reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi kanan dan 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna, sehingga masih dapat terjadi pencampuran darah, khususnya pada jantung buaya. Pada sekat antara vertikal terdapat lubang kecil yang disebut dengan foramen Vanizzae. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada reptil. Pembuluh darah pada reptil terdiri atas aorta dan pembuluh nadi paru-paru. Pada kadal terdapat 2 aorta, yaitu pada aorta kanan dan aorta kiri. Aorta kanan keluar dari bilik kiri membawa darah yang mengandung banyaknya O2 menuju ke seluruh tubuh. Dan aorta kiri berasal dari seluruh tumpat di antara bilik kanan dan bilik kiri membawa darah yang mengandung banyaknya O2 menuju ke seluruh tubuh bagian belakang. Nah, kedua otot tersebut selanjutnya bersatu membentuk arteri utama yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk sistem sirkulasi pada apes. Yang pertama adalah anatomi jantung pada apes atau burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang,
yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada aves. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh balik menyalurkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi yang besar disebut dengan aorta, dan pembuluh nadi tersebut kemudian bercabang-cabang menjadi pembuluh arteri yang lebih kecil lagi. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida ditampung pada serambi kanan jantung, dan darah dari serambi kanan dialirkan ke bilik kanan, kemudian mengalir ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru. Selanjutnya, kita masuk ke sistem sirkulasi pada mamalia. Nah, teman-teman bisa lihat ya anatomi jantung pada mamalia. Selanjutnya, kita masuk ke sistem sirkulasi pada mamalia. Mamalia memiliki 2 sistem peredaran darah pada tubuhnya. Yang pertama, peredaran darah besar ialah peredaran darah yang dimulai dari jantung sebagai pemompa darah menuju ke seluruh penjuru jaringan tubuh mamalia. Lalu kembali lagi masuk ke jantung. Pengangkutan darah yang kedua dari jantung melewati pembuluh aorta, yaitu pembuluh nadi yang berukuran besar. Pembuluh ini memiliki pencabangan pendek sebanyak 2, yaitu yang satu cabang mengangkut darah, yang satunya mengandung oksigen menuju bagian kepala dan lengan. Sedangkan cabang satunya lagi mengangkut darah ke berbagai penjuru tubuh hewan mamalia. Yang kedua adalah peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju kapiler paru-paru, lalu kemudian kembali lagi masuk ke jantung, dan darah yang berasal dari paru-paru diangkut lagi melewati arteri pulmonari dan kembali lagi menuju jantung melewati vena pulmonari. Selanjutnya masuk ke materi sistem vena porta. Sistem vena porta ialah vena-vena yang melewati beberapa organ atau kelenjar pencernaan sebelum masuk ke jantung. Pada mamalia, sistem vena ini atau sistem vena porta hepatica seperti halnya manusia, yaitu darah dari usus sebelum ke jantung singgah dulu ke hati. Nah, pada katak terdapat sistem porta hepatica yang membawa hasil pencernaan dari usus ke hati, dan sistem porta renalis yang membawa darah dari tungkai belakang atau ekor ke ginjal. Nah, itu saja dari presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi